Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dan setelah itu kita akan memasang satu-satu. Nabil, Saifullah, Darul Rahman, kemudian Muna, Dani, Irod, Silvia. Dan siapa yang hari ini nggak hadir? Kenapa sekarang nggak hadir? Sakit, Bu. Ya, setelah ini ada pelajaran nanti, tolong dijemuk ya. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul dan materi susunan Wali Songo. Yang kita ambil tidak semua Wali Songo, tapi kita ambil 3 wali saja, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Jati. Sebelum materi kita mulai, kita akan mengulas materi yang kemarin, yaitu tentang Sunan Gresik, Ampel, dan Sunan Bonang. Coba saya akan kasih pertanyaan kepada anak-anak mengulas pelajaran kemarin, yaitu kapan Sunan Gresik mulai menyiarkan agama Islam? Pada abad ke-14. Ya, betul. Kemudian Sunan Ampel merupakan anak dari Sunan Gresik, dari istri yang bernama siapa? Siapa yang tahu? Ya, terima kasih. Betul. Kemudian yang Sunan Bonang, siapa nama asli Sunan Bonang? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Terima kasih. Selanjutnya akan kita ulas sedikit tentang Sunan-Sunan, yaitu pertama Sunan Kalijaga. Sebelum kita mulai dengan Sunan Kalijaga, kita akan ulas sedikit yaitu tentang Wali Songo. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia mulai dari Sumatera. Selanjutnya agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Nusantara. Ketika kekuatan Islam semakin melembaga, para saudara Muslim pada mulanya merambah daerah-daerah pesisir Jawa. Di daerah-daerah ini terdapat beberapa kerajaan kecil yang telah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Giri. Melalui kontak pedagang tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Wali Songo sebagai jantung penyiar Islam di Jawa. Ajarannya Wali Songo oleh orang Jawa disebut Sunan. Kata Sunan berasal dari kata susunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Gelar atau sebutan yang dipakai para raja bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Wali Songo menyebarkan perjuangannya Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 dan sampai ke abad ke-16. Adapun nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Gresik, yaitu namanya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel yang bernama Raden Rahman, Sunan Bonang yang bernama Raden Mahmud Ibrahim, Sunan Derajat yang bernama Raden Qasim, Sunan Kudus yang bernama Raja Kosoti, Sunan Giri, Raden Paku atau Andu Yakin, dan Sunan Kalijaga yaitu Raden Mas Said, dan Sunan Muda Raden Umar Said. Kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kemudian kita di sini akan membahas 3 sunan saja, yaitu Sunan yang pertama Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Raden Mas Said dikenal dengan panggilan Sunan Kalijaga. Beliau juga dijuluki Syah Malaya. Ayahnya bernama Sunan Zawud Temanggung, wali kota yang menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama
bernama Dewi Namasulan. Sebutan kali jaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab. Wali zakat yang berarti pelaksana dan membersihkan. Masyarakat Jawa pengertiannya itu memimpin atau pelaksanaan menegakkan kesucian atau kebersihan. Raden Mas Zahid sebagai orang yang paling berjasa dalam menggunakan kultural, diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang bagian cerita wayang yang Islami, khususnya yang bertema akhlak atau budi pekerti. Sebab bumi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebar dakwah agama Islam, dan masih banyak lagi cara-cara yang beliau dakwahkan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Semasa kecilnya dia dipanggil Raden Parwoto. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang gemar berdiam diri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi pedagang, nelayan ataupun kalangan masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendidikan Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih kembali hingga saat ini, yaitu Tembang Sino dan Kinanti. Menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria. Itu tentang Sunan Muria. Kemudian tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati akan disebut juga Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Fatahillah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Pada tahun 1526 beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Setelah kemenangan beliau dalam peperangan, beliau mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang sekarang adalah Jakarta. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Hasanuddin yang merupakan raja pertama kerajaan Banten. Syarif Hidayatullah meninggal di Cirebon pada tahun 1570. Usia beliau sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Polda Pengawalan Bukit Sabta Panggang di Gunung Jati. Itulah sekilas sunan-sunan yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya disilakan untuk anak-anak menyimpulkan tentang Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Anak-anak dimohon untuk bersum, untuk menyimpulkan, bersum ya, apresiasi di depan. Kira-kira dikasih waktu di 10 menit bisa, anak? Kalau sudah selesai, tolong dipresentasikan di depan. Apa tadi yang disebut dengan Sunan Kalijaga, Sunan Gunung, dan Sunan Jati. Ini kelompok ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Ini Gunung terus Gunung maju. Kemudian yang kelompok 1 sudah bisa? Sudah anak-anak? Menyimpulkannya sudah selesai? Sudah. Sekarang kita presentasi kelompok 1. Ayo, depan presentasi.
Syahid. Sebagai orang yang paling berjasa dalam menggunakan plural di antaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijogo mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertema akhlak atau budi pekerti. Sebab di masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo sebagai media penyebaran dakwah agama Islam dan masih menyelami cara-cara beliau berdakwah. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2, tolong presentasi. Tepuk tangan. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 dengan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang tegar berdiam diri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi pedagang, nelayan ataupun elemen masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendiri setiap Sultan Demak dan ikut adil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini yaitu Tegal Sinom dan Piranti. Menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria Kudus. Terima kasih. Terima kasih juga kelompok 2. Tepuk tangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan Sunan Gunung Jati. Sarif Hidayatullah atau Fatahillah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sarif Hidayatullah dikenal sebagian berdiri di Kota Cirebon dan Banten. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Hasanuddin yang merupakan raja pertama dari Banten. Sarif Hidayatullah meninggal di Cirebon pada tahun 1570. Usia beliau sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di kompleks pemakaman Bukit serta Pagar di Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan anak. Terima kasih kelompok 3. Begitulah anak-anak pelajaran Sunan Budaya Desa kali ini tentang Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Kesimpulannya yaitu 3 Sunan dia berjalan di Pulau Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Kemudian setelah itu karena waktu sudah habis, maka untuk pelajaran berikutnya yaitu tentang Sunan Gresik, tentang Sunan Derajat, Sunan Kudus dan Sunan Giri. Kita tutup sekian dulu dengan baca doa. Ketua kelas mulai doa mulai. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana